Halo Hobi Explorers dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Hobi Explore. Di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang graffiti, sebuah seni yang kontroversial, yang biasanya kita temui di tempat-tempat umum di perkotaan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk berlangganan video-video yang ada di channel Hobi Explore, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hobi Explore. Graffiti adalah bentuk seni yang biasa ditemukan di dinding, tembok, atau permukaan lainnya. Graffiti terdiri dari tulisan atau gambar, yang umumnya dibuat dengan menggunakan cat semprot dan spidol. Kata graffiti sendiri berasal dari bahasa Yunani, graphien, yang berarti menulis, atau bahasa Italia, graffito, yang berarti coretan. Seiring waktu, istilah ini telah diadopsi secara luas untuk menggambarkan seni jalanan yang dapat ditemui hampir di berbagai belahan dunia. Seni graffiti biasanya menjadi ekspresi artistik, yang juga bisa dibilang kontroversial. Seni graffiti seringkali dianggap sebagai vandalisme oleh masyarakat umum, karena graffiti yang seringkali muncul di fasilitas-fasilitas umum, seperti dinding bangunan, gerbong kereta, di jalan, dan juga di trotoar. Graffiti sebenarnya bukanlah fenomena baru. Sejarah graffiti dapat ditelusuri kembali ke zaman purbakala, ketika manusia pertama kali meninggalkan gambar dan tulisan pada dinding gua atau benda lain sebagai bentuk ekspresi dan komunikasi. Contoh awal graffiti dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia, seperti gua-gua di Prancis, dinding-dinding Pompei di Italia, dan kuil-kuil di Mesir kuno. Graffiti seperti yang kita kenal sekarang, mulai muncul pada akhir tahun 1960-an di Philadelphia dan New York, Amerika Serikat. Namun, pada saat itu, graffiti belum dianggap sebagai bentuk seni yang bernilai. Salah satu tokoh penting dalam sejarah seni graffiti adalah Darryl McCray, yang dikenal dengan nama Cornbread. Pada tahun 1960-an, Cornbread dan kelompoknya mulai menuliskan nama mereka di tembok-tembok di sekitar Philadelphia. Tindakan ini memicu popularitas graffiti dan memberikan pengaruh besar pada perkembangan seni jalanan. Dalam waktu singkat, graffiti menjadi semakin populer dan menyebar ke kota-kota lain di Amerika Serikat, termasuk kota New York. Graffiti kemudian digunakan untuk mengekspresikan pernyataan politik, dan juga sebagai simbol wilayah dominasi atau kekuasaan kelompok geng tertentu. Aktivitas yang dilakukan oleh anggota geng untuk menandai wilayah kekuasaan mereka ini, juga dikenal dengan istilah tagging. Tag juga digunakan sebagai penanda dari seniman pembuat graffiti tersebut. Dengan kata lain, tag ini digunakan sebagai identitas dari sang seniman. Selama periode perkembangannya, seni graffiti memiliki gaya dan teknik yang khas. Salah satu gaya yang sering ditemui dalam seni graffiti adalah wild style. Wild style adalah gaya tulisan yang rumit, abstrak, dan terkadang sulit dibaca. Dalam wild style, huruf-huruf dan elemen dekoratif dikombinasikan untuk menciptakan ciri khas dari graffiti itu sendiri. Wild style menjadi cara bagi seniman untuk menunjukkan keterampilan teknis dan kreativitas mereka. Selama awal perkembangannya, seni graffiti dan budaya hip-hop tumbuh beriringan. Graffiti menjadi salah satu pilar utama dari gerakan hip-hop yang lahir di jalan-jalan Bronx, New York. Para seniman graffiti berkarya, sambil diiringi musik DJ dan rap. Graffiti menjadi sarana ekspresi bagi seniman dan anggota komunitas hip-hop. Selama periode ini, seniman graffiti seringkali membentuk kru atau kelompok, yang memiliki gaya dan identitas seninya masing-masing. Mereka akan menuliskan nama kelompoknya di berbagai tempat untuk menunjukkan keberadaan dan kekuatan kelompoknya.
Identitas kelompok itu dianggap sangat penting dalam membangun reputasi dan pengakuan dalam komunitas grafiti. Identitas ini menjadi bagian integral dari perkembangan seni grafiti dan mencerminkan semangat komunitas dalam budaya hip-hop. Grafiti menjadi sarana ekspresi bagi seniman dan komunitas hip-hop untuk mengekspresikan identitas, pesan sosial, dan aspirasi mereka. Grafiti memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan perkotaan. Dinding, tembok, atau permukaan lain di lingkungan perkotaan seringkali menjadi kanvas bagi seniman grafiti. Seni jalanan ini memberikan warna, kehidupan, dan identitas unik bagi kota-kota. Meskipun grafiti juga seringkali dianggap sebagai vandalisme oleh beberapa orang, popularitas dan pengakuan seni jalanan ini terus berkembang. Banyak seniman grafiti telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dalam dunia seni, dan karya mereka dipamerkan di galeri dan museum terkemuka. Seni grafiti juga seringkali digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan sosial, kritik, atau protes terhadap ketidakadilan dan masalah sosial. Banyak seniman grafiti menggunakan karya mereka untuk menggugah kesadaran dan memperjuangkan isu-isu lingkungan, rasisme, dan ketidaksetaraan. Grafiti memberikan suara kepada mereka yang mungkin tidak memiliki platform lain untuk menyampaikan pendapat. Salah satunya adalah Banksy, seniman grafiti yang misterius dan terkenal di seluruh dunia. Identitasnya bahkan masih belum terungkap, tetapi karyanya telah mencuri perhatian banyak orang, dengan tema politik dan anti-perang. Banksy bermarkas di Bristol, Inggris, dan karyanya telah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Bahkan, salah satu karyanya bisa ditemukan di Palestina, tepatnya di kota Bethlehem. Seni grafiti kontemporer telah menjadi medium ekspresi yang kuat bagi seniman untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengekspresikan visi artistiknya. Menjadikan dinding tembok dan objek lain sebagai kanvas, para seniman grafiti menciptakan karya seni yang berani dan provokatif. Seniman grafiti menciptakan karya yang mencolok di ruang publik, mencoba melampaui batasan tradisional dan menggabungkan seni jalanan dengan seni rupa kontemporer. Persepsi terhadap seni grafiti telah berubah seiring waktu. Karya seni grafiti kontemporer semakin mendapatkan pengakuan dan diterima di dunia seni. Banyak seniman grafiti telah menjajakan karyanya di galeri dan museum terkenal di seluruh dunia. Ini menandai transisi grafiti dari ruang publik ke ruang formal seni, memperluas batas-batas pengakuan dan legitimasi artistik mereka. Bagaimanapun juga, seni grafiti ini bisa mendatangkan dampak yang positif jika diberikan wadah dan fasilitas untuk berkreasi. Selain menciptakan karya untuk dirinya sendiri, seniman grafiti kontemporer juga dapat dilibatkan dalam proyek kolaboratif dan komunitas. Bekerja sama dengan seniman lain, komunitas lokal, atau lembaga pemerintah, para seniman jalan ini bisa menghiasi ruang publik, atau menghadirkan pesan positif dalam lingkungan mereka melalui karya-karyanya. Kolaborasi seperti ini akan memperkuat ikatan sosial dan memberikan manfaat, bukan hanya bagi seniman jalan, tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat secara umum. Jadi cukup sekian dulu video kita tentang seni grafiti. Jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hobi Explore. Jangan lupa tinggalkan pendapat dan saran kalian di kolom komentar di bawah video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.